berkata Rasul-Rasul mereka, apa katanya, afillahi syakkun, apakah terhadap Allah itu keraguan, sementara sifat Allah adalah fatiris samawati wal ard, Allah lah yang pencipta langit dan bumi. Yad'ukum, sifat Allah itu dia menyeru kamu, liyaghfiralakum, untuk memberikan ampunan lakum kepada kalian semua, min dzunubikum, dari dosa-dosamu. Maka ragu kepada Allah, afillahi syakkun, Rasulullah bertanya kepada umatnya, para rasul maksudnya secara umum, ya, apakah ada keraguan terhadap Allah? Nah, istifham di sini mengandung makna ingkar, artinya mengingkari. Artinya orang mereka itu dengan pertanyaan itu memang dia tidak percaya. Itu namanya pertanyaan ingkar. Ingkar artinya pertanyaan yang intinya itu adalah mereka memang tidak percaya. Nah, itu pertanyaan ingkar intinya itu. Ya, jadi ingkar apa? Tidak ada keraguan di dalam mentauhidkannya, mengingat adanya bukti-bukti yang jelas menunjukkan ke arah penciptaan langit dan bumi. Padahal setiap rasul itu pasti telah dibekali oleh Allah dengan mukjizat, ya, dengan kekuatan, dengan bukti-bukti, baik itu dengan Alkitab sesuai dengan kitabnya masing-masing, dan juga sesuai dengan dan bukti-bukti secara langsung, misalnya dengan mukjizat. Nabiullah Ibrahim kita mempan dibakar, Nabiullah Nuh bisa mendatangkan banjir. Nah, itu bukti-bukti bahwa dia adalah benar-benar utusan Allah. Padahal salah satu sifat Allah adalah menciptakan langit dan bumi. Kalimatnya fatir. Fatir itu adalah satu bentuk kalimat pencipta yang layak hanya kepada Allah. Ya, banyak pencipta itu, khalik pencipta juga. Kalau fatir itu luar biasa, tidak ada tandingannya. Ya, itu fatir itu biasanya langit dan bumi itu istilahnya yang dipakai adalah fatir. Karena itu langit dan bumi itu tidak ada lagi yang mampu untuk menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Jadi maksudnya tidak boleh meragukan tentang ketauhidan Allah. Wahada yuwahidu tauhid, Allah esa, Allah satu, Allah tunggal. Jadi tidak boleh ada lagi yang menganggap bahwa selain Allah ada kekuatan lain. Sementara apalagi sifat Allah di samping menciptakan langit dan bumi, juga Allah itu memberi ampunan kepada kalian semua dari semua dosa-dosa. Ini salah satu kasih sayang Allah. Allah sudah ciptakan kita dengan bentuk-bentuk yang baik. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus Allah muliakan kita dari makhluk-makhluk lain. Walaqad karramna bani Adam. Dan Allah mengampuni dosa-dosa manusia. Itu bentuk daripada kasih sayang Allah. Allah berjanji, ya, walaupun setan misalnya akan terus menggoda, tapi kata Allah, saya tidak akan pernah berhenti untuk mengampuni dosa-dosa manusia yang dimana mereka bertaubat kembali kepada Allah. Pasti diampuni. Innallaha la yaghfiru dzunuba illa ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Ya, Allah tidak akan mengampuni dosa selain syirik, ya, karena itu sudah menduakan Allah. Jadi sebanyak apapun kita dosanya, Allah Maha pengampun kita nih yang sekarang masih hidup. Jadi ada orang-orang yang memang dilihat oleh kita enak hidupnya.
Orangnya biasa aja, nggak sholat, tapi sehat ya kan? Cukup, ya, pokoknya enak dah. Padahal dia nggak sholat. Nah, kita kadang-kadang begitu ya, ragu ya. Nah ini sebenarnya yang benar yang mana, ya kan? Kita yang udah jungkir balik, sholat terus, sholat duha, sholat tahajud, kayaknya kurang aja, ya kan? Nah itu jangan sampai kita ragu. Kenapa? Itu ada sanas dari juhum. Innalladzina kadzabu biayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, sanastadrijuhum, kami istidraj. Istidraj itu apa ya? Kami siksa mereka dengan bertahap. Istidraj itu. Jadi enak kehidupannya, ya, mendapatkan kemudahan, mendapatkan kenikmatan, walaupun dia tidak menjalankan perintah Allah. Makanya hati-hati. Ini gampang banget kadang-kadang orang gitu kan ya. Ya ngapain sholat-sholat? Jadi gua kagak sholat enak-enak aja, ya kan? Nah itu ingat, itu adalah istidraj. Allah terus ulur, wa umli lahum, kata Allah, saya ulur mereka itu. Inna kaidi matin, sesungguhnya tipu dayaku matin akan sangat kuat. Nah itu sebenarnya kita sedang diulur oleh Allah. Jadi jangan bangga ya. Kita harus berhati-hati. Dan ketika itu nanti sudah waktunya, baru ya terasa. Nah itu sebenarnya adalah istidraj. Yang kedua, bagi orang yang beriman, itu sebenarnya kita ini masih sehat, masih segala macam, ini bukan apa-apa, ditunggu oleh Allah buat bertobat, untuk memohon ampun kepada Allah. Jadi jangan dianggap kita ini masih panjang umur, sehat, semua badannya enak, ya kan? Lalu anteng-anteng aja, enggak. Harus memohon ampun kepada Allah. Allah kalau nggak diminta yang nggak ngampunin, kagak ya. Kalau kita nggak memohon ampun kepada Allah, Allah yang enggak ngantepin aja kan. Kecuali kita memohon ampun, membaca istighfar dengan astagfirullahaladzim. Kita baca itu tiap sholat. Astagfirullahaladzim, saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, li buatku, wali walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku, wali walidayya, walil mu'minina wal mu'minat, orang mukmin laki-laki dan perempuan, bahkan wal muslimina wal muslimat, ada lagi wali ashabil huquqi alayya, dan orang yang punya hak kepada kita, para pembantu yang di rumah, semuanya dimohonkan ampun. Kan bagus itu ya, setiap sholat jangan selesai langsung pergi ya, boro-boro sampai membaca doa istighfar saja habis sholat itu. Kok ngapain sih habis sholat pakai baca istighfar? Karena di dalam sholat itu bisa jadi kita melakukan kekurangan-kekurangan, syarat dan rukunnya masih ada yang kurang, khusyuknya kita masih belum, gitu ya. Makanya mohon ampun kepada Allah, istighfar, jangan sok lengkap, gitu ya. Makanya mohon ampun. Kadang-kadang kan memang begitu, dalam sholat itu apa aja ya yang nggak biasanya, yang nggak inget jadi inget kan gitu. Nah itu kadang-kadang dalam sholat begitu. Jadi mohon ampun, rukunya yang kurang pas, bacaannya mungkin kurang fasih ya. Nah itu astagfirullahaladzim. Berapa? Sampai 7 kali. Baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, pengakuan kita kepada Allah, hanya Allah, la syarikalahu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, baginya adalah kerajaan, walahul hamdu, dan baginya adalah dipuji ya. Yang berhak pantas dipuji itu adalah Allah. Kalau kita baca ini, insyaallah kita nggak gila sama pujian kayak gitu ya. Jadilah yang layak itu, yang layak dipuji itu hanya Allah. Manusia hanya ketempelan saja.
Kalau memang ada orang dipuji, ya, dihormati, disanjung, ya cuma mimpi doang, ya kan? Permainan, ya, permainan. Besok di akhirat bisa jadi mereka yang biasa-biasa aja tuh yang di hadapan Allah tinggi. Yang saat dulu di dunia dihormati, yang saat dulu di dunia disanjung-sanjung, biasa aja, ya kan? Lah, padahal lu dulu tenar banget, ya kan? Dihormati banget lah. Lu kok begitu amat kan lesu kan gitu ya? Sementara jamaah yang biasa-biasa aja, sholat 5 waktu, rajin bangun malam, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, dia dikenal di langit. Punya kedudukan yang tinggi di hadapan Allah, dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Padahal dunianya biasa aja, jamaah biasa. Ya. Kagak dikenal, ya. Kagak dikenal, biasa-biasa aja. Begitu. Jadi sekarang kan kebanyakan pemahaman kita begitu. Orang dikenal, kita anggap pinter, kan gitu ya. Dikenal dulu, ya kan itu, ilmu mau belakangan. Ini yang sudah langka, yang kayak begini nih, ngaji kita begini nih duduk. Coba dah ya. Di musola, pesantren, majelis taklim kayak begini. Ini nih yang setiman, yang kagak laku mah yang begini. Justru inilah yang duduk-duduk istiqomah, yang namanya ngaji itu begini, ya kan? Yang namanya ngaji begini, bukan kayak model tabligh. Tabligh apa bagus, ya kan? Ilmu sama. Tapi yang pegang kitab, membaca dari rujukannya langsung, ini sudah susah, ya. Kalau ceramah mah gampang, ya, latihan bisa, jadi kan gitu. Tapi kalau untuk membaca kitab, memahami maknanya itu bukan sulit, ya kan? Makanya orang yang sangat sedikit itu orang yang bisa memahami model-model kitab-kitab kuning ini. Tapi justru yang itu yang nggak laku, ya, nggak dikenal. Padahal ibarat punya lapak mah, orang punya warung, ya kan, punya lapak kan. Nggak kemana-mana dia, orang datang ngaji kan gitu ya. Nah kalau yang nggak punya lapak, dia di tempat muter-muter kan, muter-muter dia. Ibaratnya dagangan tuh begitu, dia dorong-dorong aja kan, dagang keliling gitu ya, nyari pembeli. Kalau kiai di pesantren tuh, lah itu mau udah punya lapak, enak, dari mana datang? Orang pada ngaji datang, enak, agak capek dia. Iya. Nah, jadi ini yang memang sudah agak sulit, dan ini adalah dalam rangka apa? Kembali ke sini dalam rangka kita enak-enak hidup ini ditunggu oleh Allah untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Makanya jangan enak-enak. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi mi'ata marrah. Kata Nabi, demi Allah, sungguh saya beristighfar dan mohon ampun kembali kepada Allah dalam sehari 100 kali. Nabi Muhammad dijamin masuk surga, bahkan umatnya juga masuk surga, sahabatnya 10 dijamin masuk surga, tidak pernah melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan, masih membaca istighfar 100 kali dalam sehari. Tuh, 100 kali dalam sehari. Kita berapa kali? Kan gitu ya. Lapendos, laki-laki penuh dosa, yang tiap hari dosa mulu. Sholat 5 waktu, baca istighfar 7 kali 5 baru 35, ya kan? Nggak nyampe 100 itu kalau sholat, ya kan? Makanya di luang-luang waktu baca tasbih, mempegang tasbih, membaca istighfar. Nggak apa-apa di sholat subuh di depan TV, ya, lihat berita, pegang tasbih, baca di situ. Iya, baca sambil, ya, sambil lihat berita. Ntar ngeliat sinetron lagi kan, ya. Ya nggak apa-apa sambil ngeliat sinetron, tapi sambil membaca istighfar.
belum nanti sholawat, belum lagi istighfar, belum lagi takbir, belum lagi tahlil, banyak. Kadang orang banyak banget ngumpulin amalan ya kan. Dari ustadz ini kata yang ngamalin ini, dari ustadz ini ngamalin ini, catat semua ya kan. Itu numpuk aja, bangga bareng aku dia amalin. Nggak ada yang dimantepin, nggak ada yang istiqomahin. Padahal kalau satu istiqomah aja, man sabata nabata, barang siapa yang menanam, menetap nabata, maka dia akan tumbuh. Siapa aja kalau nanam pasti tumbuh. Itu nanam yang benar-benar ditanam. Satu kita tahu apa istighfar, apa sholawat, apa bismillah, apa tahlil, apa tasbih, mantepin kan gitu. Nah, insya Allah nanti akan tumbuh ya, ada manfaatnya. Banyak buat amalan, tapi nggak berakatu ya, yang dimantepin. Jadi tujuan Allah liyaghfira lakum min dzunubikum, untuk mengampuni dosa-dosa kalian. Diampuni itu tanda kasih sayang Allah. Yang kedua lagi sayang Allah, wa yu'akhirakum ila ajalin musamma, dan Allah menangguhkan kamu ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Masih hidup aja kita ini, ya kan? Allah tangguhkan. Kita ambil pelajaran dari saudara-saudara kita ya kan. Padahal dia masih muda, padahal dia nggak ada penyakitnya ya, padahal dia masih sehat-sehat aja, tapi meninggal terlebih dahulu. Nah, kita masih hidup, ini masih diberikan kesempatan oleh Allah. Allah tangguhkan, termasuk orang-orang yang diistidraj, yang dilulu, yang diberikan kesenangan dunia, semuanya hidupnya serba ada, serba mewah, serba mudah semuanya. Itu sebenarnya Allah tangguhkan supaya taubat. Itu jadi bukan jangan sampai kita ngomong macam-macam ya. Enak gua walaupun kagak sholat ya kan, hidupnya enak daripada lu ya kan. Sholat mulu tiap hari, hidupnya kurang kan gitu. Itu naudzubillah. Qalu, mereka menjawab, mereka berkata, apa kata mereka? In antum, maksudnya para rasul, in antum illa basyarun. Maaf orang-orang kafir ya. Mereka berkata, in antum, tidak lain antum kalian semua itu adalah illa basyarun misluna, kecuali manusia seperti kita. Lalu kan sama kita, kan gitu. Nah ini kadang-kadang orang kafir begitu. Ada orang yang memang nggak pakai apa yang diajarkan ulama itu, jadi dia nggak pakai fikih. Imam Syafi'i nggak pakai, Imam Hambali, Imam Maliki, semuanya dia nggak pakai ya kan? Ngapain? Islam mahmi Al-Quran, hadis, Allah langsung. Ngapain pakai ulama? Ya kan? Baca-baca kitab, ya buang-buang waktu. Dasar Islam itu Al-Quran, hadis, titik. Ngapain pakai fikih-fikih segala? Kan gitu ya? Itu kan karya ulama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan manusia juga, kan gitu ya? Imam Hambali manusia, Imam Maliki manusia. Imam Syafi'i makan, kita makan. Imam Syafi'i tidur, kita tidur, kan gitu. Lah ngapain kita pakai pendapat dia? Tuh mereka yang nggak pakai Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak pakai apa namanya ijma dan kias, cukup dia pakai Al-Quran, hadis, titik, nggak ada lagi itu ya, nggak ada lagi. Padahal kita ini kalau nggak dengan bantuan hadis, bagaimana kita mau beribadah? Sholat dalam Al-Quran ada nggak? Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dalam Al-Quran kan nggak ada. Sholat maghrib 3 rakaat mana dalam Al-Quran? Nggak ada ya. Adanya di mana? Di hadis. Kan gitu ya. Hadis ini dipahami, dipelajari, dipermudah, diambil, dikaji oleh para imam. Jadilah fikih. Fikih itu karyanya karya ulama, ya. Termasuk Imam Syafi'i. Walaupun mereka sama-sama manusia, tetapi beda ya, dengan kita. Kalau Imam Syafi'i memang betul-betul sama manusia, makan juga, tidur juga. Cuma bedanya Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran, lah kita 70 tahun, ya kan? Boro-boro
boro-boro 30 juz 30 aja kagak hafal. Kan gitu bedanya ya. Imam Syafi'i kalau dia pulang dari masjid ke rumah dia tutup telinganya tuh. Apa maksudnya begitu ditanya sahabatnya? Kenapa pakai ditutup telinganya? Sebab nanti kalau nggak ditutup dari masjid sampai ke rumah itu saya dengar semua apa yang dikatakan oleh orang dan saya hafal. Tuh, ya kan? Lah kalau kita apalagi sampai ditutup-tutup begitu omongan orang, ya kan? Iya. Yang kita dengerin pantengin pakai speaker segala itu, ya kan? Dengerin aja. Lupa juga. Kita kan gitu ya. Makanya beda, sama-sama manusia, tapi Syafi'i beda dengan kita. Itu. Imam Syafi'i kalau baca Al-Quran begini nih, 2 halaman nih kiri ke kanan, dia kalau mau baca yang kanan, yang kiri ditutup. Sebab kalau yang kiri dibaca juga, maka dia hafal. Tuh, ya kan? Itu bedanya begitu. Ya, jadi kadang-kadang ada orang begitu ya. Ngapain karya ulama kan gitu. Jadi tidak memakai ulama, tidak bisa. Ya, kita harus tetap dengan bantuan ulama. Ulama kita nggak pernah tahu tuh head, ya darah itu apa, minimalnya berapa, umumnya berapa, maksimalnya berapa, paling lamanya berapa, kan gitu ya. Cari dalam Al-Quran kalau ketemu, ya kan? Kagak bakalan ada. Adanya di hadis. Nah, hadis diambil oleh ulama-ulama, akhirnya jadilah fikih. Di fikih udah jelas, kita tinggal baca, kita tinggal pakai, ya. Begitu. Ini mah lain dia sama ulama kagak ini. Beda, cukup Al-Quran hadis. Coba kalau kita baca, kalau kita amati mereka yang cuma pegangannya Al-Quran aja sama hadis, ya kan? Dia baca Al-Quran, yang dibaca Quran terjemah Kementerian Agama ada terjemahannya ini. Katanya Al-Quran, iyalah saya langsung Al-Quran. Lah itu ada terjemahannya, iya. Terjemahan apa? Kementerian Agama. Siapa tuh yang nyusun ulama-ulama juga. Ya kan? Terjemahan Kementerian Agama itu ulama juga, ulama Indonesia, dikumpulkan tokoh-tokoh para kiai, dicetaklah jadi standar terjemah Kementerian Agama Indonesia. Ulama juga, kan itu. Terus bagaimana? Enggak pakai ulama susah. Ada yang misalnya tafsir Jalalain, berarti terjemahnya tafsir Jalalain. Ada terjemahan standar Kementerian Agama, itu kan ulama juga. Giliran digituin dia kagak terima itu, ya kan? Orang ini Al-Quran katanya ya Al-Quran, tapi yang menerjemahkan itu ulama. Gitu nggak bisa kita mas kurang cukup.